welcome back, grade 8. This is your sir again, and we shall start with pray. I invite you to close your eyes, hold your hand, please. Thank you, Lord Jesus. Help us for today in the name of Lord Jesus. We need your help in religion class of grade 8. Thank you, Lord. Amen. And everyone, kita masih belajar tentang hope atau pengharapan. Berharap kepada Tuhan, berharap kepada Yesus adalah pengharapan yang tepat. Tetapi yang namanya berharap itu tidak langsung terjadi. Ya, seringkali kita kan berharap mama membelikan pakaian yang kita sukai atau sepatu yang kita sukai. Tetapi yang namanya berharap tidak langsung terjadi. Berharap ada waktu dan prosesnya, ada waktu dan prosesnya, ya. Jadi kalau misalnya kita mau berharap, kita harus nunggu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah perlu ketekunan dalam pengharapan. Kita perlu bertekun dalam pengharapan. Bertekun artinya siap menunggu. Bertekun artinya sabar. Bertekun itu artinya tetap mau melakukan yang terbaik sampai jawaban itu datang. Contohnya, bertekun di dalam doa. Ada orang berhenti berdoa karena dia merasa dia sudah berdoa tapi tidak ada jawaban. Dia tidak mau bertekun dalam pengharapan, ya. Saya kasih contoh, ada seseorang yang bertekun dalam pengharapan. Misalnya Abraham. Walaupun Abraham akhirnya ada sedikit kesalahan yang dia lakukan ketika dia mengambil istri yang lain untuk mendapatkan anak, yaitu Ismail dari Hagar. Tapi akhirnya dia menunjukkan bahwa dia beriman, menunggu Tuhan sampai anaknya lahir yang namanya Ishak, yang ceritanya itu dikorbanin loh. Nah, itu dia bertekun dalam pengharapan. Ada juga cerita lain ketika Yusuf harus dijual ke tanah Mesir, dia difitnah, dia masuk penjara, tetapi karena dia bertekun dalam pengharapan, dia katakan bahwa kamu merekakan yang jahat, tetapi Tuhan membuat yang baik dalam perbuatanmu yang jahat. Artinya dia bertekun dalam pengharapan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya, ya. Ada lagi contohnya Esther. Esther itu hidup di zaman ketika bangsa Israel ada di bangsa yang lain, dalam perbudakan bangsa yang lain. Namanya Raja Ahasveros. Nah, waktu itu bangsa itu difitnah dan mau dibunuh, dibinasakan. Dan Esther waktu itu oleh kemurahan Tuhan menjadi seorang ratu yang namanya Ratu Esther. Tetapi kalau misalnya mau bertemu raja harus menunggu, dan kalau kita mau memaksa diri, kita bisa dihukum mati. Tetapi waktu itu Esther berdoa, berpuasa, dia bertekun lewat puasa. Kalau tadi bertekun lewat doa, sekarang bertekun lewat puasa 3 hari, dia berpuasa dengan bangsa Israel. Yang terjadi adalah pengharapannya tidak sia-sia, tidak mengecewakan. Tuhan menjawab doanya, di mana raja itu digerakkan Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Nah, kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus yang bertekun dalam menjalani misi menyelamatkan kita sehingga dia disalibkan, mati, dibangkitkan. Tuhan bertekun dalam pengharapan. Nah, yang saya mau sampaikan, kalau hari ini ada harapanmu, apakah kita mau sabar menunggu? Apakah kita mau tetap melakukan yang terbaik? Apakah kita mau tetap setia, taat, bertekun dalam pengharapan? Percayalah, kalau di dalam Tuhan kita bertekun, maka kita akan melihat jawaban Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. So, jangan bosan-bosan berdoa. Belajar juga berpuasa, ya. Jangan bosan-bosan pergi ibadah. Kok saya ibadah nggak ada perubahan. Orang yang bertekun akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Seperti seorang petani yang menunggu benih yang dia tanam dalam pengharapan. Kalau dia berhenti menunggu, akan ada banyak semak belukar yang merusak tanamannya. Akan ada kekeringan kalau dia tidak menyiram tanamannya. Tetapi ketika dia menunggu, memelihara, dia menuai hasilnya. Kita mau menuai hasil dalam Tuhan, kita mau menerima berkat dalam Tuhan, belajar bertekun, menunggu dalam pengharapan. Thank you everyone. God bless.